Bapak sekalian, saya kesini diundang oleh kementerian dengan Pak Agung Asli Putra dari Bali dalam rangka untuk mengikuti Summit Reforma Agraria. Satu hal yang menjadi catatan kami di sini, sesungguhnya yang perlu dibenahi pertama adalah sistem. Ya, sistem itu bagaimana reforma agraria ini bisa berjalan secara mantap, tentu harus ada aturannya, Pak. Harus ada aturan khusus yang mengatur tentang reforma agraria. Kita tahu bahwa tumpang tindih masalah pertanahan Indonesia ya belum ada regulasinya. Saya sudah sering menyampaikan dalam forum-forum resmi di DPR, di mass media, di televisi, ya sebaiknya pemerintah ini atas dorongan dari Kementerian Tadi BPN ya segera meminta supaya yang pertama regulasi pertanahan Indonesia itu sangat banyak sekali, Pak. Tumpang tindih tanah itu belum ada regulasinya. Mohon maaf, di sini ada dari KLHK ya? Ada dari KLHK di sini? KLHK ya, Pak Dirjen mungkin dari KLHK. KLHK ini sesungguhnya ya secara undang-undang di Undang-Undang 41/1999 tidak punya hak atas tanah, Pak. Tetapi KLHK ini saya sudah bicara dengan menterinya supaya ya betul-betul bisa bersinergi dengan ATR BPN. Bagaimana mungkin satu sertifikat yang sudah puluhan tahun ya itu dinyatakan sebagian oleh KLHK itu masuk kawasan hutan. Ini di mana ceritanya, Pak? Ya. Bagaimana sertifikat yang merupakan dokumen otentik yang diterbitkan oleh ATR BPN itu yang bisa memperbaiki ekonomi rakyat sesuai dengan roh dari reforma agraria ya tidak bisa diagunkan, Pak. Kenapa? Menurut perbankan sebagian masuk kawasan hutan. Ini, Pak, yang perlu dulu, Pak. Saya tidak yakin reforma agraria ini bisa berhasil kalau tidak diatur dalam satu undang-undang. Dan reforma agraria ini menjadi badan yang harus dibentuk, memang badan ini untuk mengurusi reforma agraria. Harus begitu, Pak. Harus ada satu badan khusus. Ya, kalau saya nggak salah 9 juta hektar ini ya. Ya, 9 juta mungkin setengah dari 9 juta itu dari LHK mungkin. Kalau saya nggak salah Pak Sekjen, tolong dikoreksi saya. 4,5 dari 9 juta ya. Begitu ya. Pertanyaan saya, dari 9 juta ini 4,5 pelepasan dari kawasan hutan, realisasi sampai sekarang sudah berapa, Pak? Saya nggak yakin ini bisa sampai 20%, Pak. Saya nggak yakin. Oleh karena itu masalah reforma agraria ini adalah penataan ulang ya untuk kepentingan rakyat. Tanah itu untuk rakyat. Pemerintah tidak punya hak memiliki tanah. Dia hanya punya hak menguasai untuk diserahkan kepada masyarakat. Itulah reforma agraria. Kita semua paham di sini. Ya, ada dari Kementerian Pertanian di sini. Rakyat hanya tahu kalau tanah itu urusan BPN, Pak. Mereka tidak tahu itu tanah pertanian, Kementerian Pertanian, tanah dari Kementerian Pertambangan, Pak. Nah, ini mesti mesti dijelaskan ini, Pak. Ya. Acara summit besar begini, Pak. Ini adalah pertemuan para petinggi-petinggi mestinya kalau summit, Pak. Apa nanti hasilnya akan dibawa? Apakah hasil dari pertemuan summit ini akan dibawa oleh yang terhormat dari KLHK, dari Kementan kepada para menterinya?
Saya akan cek nanti ke Menteri KLHK. Apa kira-kira butir-butir berlian yang bisa diberikan oleh Kementerian LHK kepada ATR BPN dalam rangka untuk mencapai merealisir reforma agraria ini, Pak. Jadi ada dua catatan saya. Reforma agraria ini harus dibuat dalam satu undang-undang, Pak. Yang kedua apa? Reforma agraria ini harus dibentuk dalam bentuk badan. Baru dia bisa bekerja, Pak. Badan yang tetap di bawah pengawasan Kementerian ATR BPN. Ini paling pokok, Pak. Kalau tidak begitu, kami pesimis. Kami pesimis, Pak, dengan masalah ini. Ya, belum lagi nanti dengan reforma agraria ini, ya, membuat teman-teman di BPN itu akan berhadapan dengan para APH, dengan para aparat penegak hukum. Apakah mereka paham reforma agraria? Apakah di sini ada enggak dari Mabes Polri misalnya? Apakah mereka diundang? Mestinya mereka diundang supaya juga mereka paham tentang pertanahan, Pak. Jadi jangan teman-teman dari ATR BPN itu ya dipanggil menyangkut pertanahan, menyangkut sertifikat yang diterbitkan secara sah dan tidak melanggar hukum, tetapi mereka tetap dipanggil. Akhirnya apa, Pak? Para kakanta, para kakanwil akan ketakutan untuk mengeksekusi putusan pengadilan, Pak. Ini, Pak, ini fakta di lapangan. Fakta di lapangan. Jadi harus clear and clean dulu hubungan kerja, hubungan kewenangan antara KLHK dengan Kementerian ATR BPN. Baru teman-teman saya ini semua, teman-teman kita ini, para petarung ini bisa bekerja sesuai dengan sumpah yang telah diterima. Kami kalau ke daerah, Pak, selalu keluhan kakantah itu masalah APH, Pak. Bagaimana mereka misalnya ya menerbitkan sertifikat atas surat dari kepala daerah, atas lampiran surat dari kepala desa, camat, ya, ketika diterbitkan mereka dipersalahkan, Pak. Ini kan aneh-aneh. Oleh karena itu kepada Bapak sekalian, reforma agraria itu adalah penataan kembali, penataan ulang menyangkut kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk masyarakat. Itu, Pak, goalnya. Bagaimana kita bisa mencapai? Saran kami, Pak, sesegera mungkin harus dibuat undang-undang khusus untuk reforma agraria. Eksekutornya itu adalah dibentuk satu badan. Kalau tidak, Pak, jangan kita pernah bermimpi akan tercapai ini, Pak. Dan harus bersinergi secara Pancasila antara KLHK dengan ATR BPN. Ini bukan masalah hak atau kewenangan, tetapi ini adalah untuk NKRI. Tidak ada cerita sudah sertifikat ternyata kawasan hutan. Di mana ceritanya, Pak? Maka saya minta, saya sudah bicara juga ke Pak Menteri supaya dihidupkan kembali ya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil di ATR BPN. Dulu ada itu, sekarang kemana dia? Kenapa di KLK ada itu, Pak? Di kita tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, semua saksi ahli untuk pertanahan itu harus mendapat lisensi dari Kementerian ATR BPN. Tidak ada lagi saksi ahli itu dari luar itu yang tidak punya lisensi dari ATR BPN, maka itu menjadi keterangan ahli, Pak, bukan dari saksi ahli.
Kalau keterangan ahli itu hanya keterangan saja. Tapi kalau sudah disebut sebagai saksi ahli itu bagian dari satu barang bukti, Pak. Itu harus ada, Pak. Jadi Kementerian Antar BPN harus membentuk satu pendidikan untuk melahirkan para saksi ahli yang betul-betul paham tentang pertanahan luar dalam teori dan praktek. Itu harus ada, Pak. Saya sudah bicara ke Pak Sekjen, ke Pak Irjen, kepada Bapak Dirjen semua. Harus dimulai dari ATR BPN mengenai ini, Pak. Jangan sampai muncul lagi istilah ahli bersaksi, Pak. Akan berbeda konotasi saksi ahli dengan ahli bersaksi. Kalau saksi ahli itu ya betul-betul dia menyampaikan tentang keahliannya sebagai saksi. Tetapi kalau ahli bersaksi, dia akan bertanya, how much? Apa yang harus saya sampaikan di persidangan? Tetapi ketika lisensi itu sudah muncul dari ATR BPN, maka tidak ada lagi istilah ahli bersaksi, Pak. Semua saksi ahli, dan itu menjadi bagian dari bukti, Pak. Ini sangat pokok. Berdayakanlah para purna yang dari ATR BPN itu, yang masih energik, ya, supaya tidak stroke, Pak. Kan kalau sudah purna nggak ada kerjaan nih. Ya, didik masuk mereka, bukan dididik, Pak, ingatkan kembali dan diarahkan menjadi ahli, Pak. Ini sangat perlu, Pak Dirjen. Secepatnya kita harus bergerak mengenai ini, supaya pertanahan bisa dibenahi, ya, supaya para petarung yang dari ATR BPN ini bisa bekerja secara nyaman, tidak dalam tanda petik diganggu oleh para APH. Ya, dan yang terakhir, Pak, saya kemarin dalam rapat saya pimpin supaya anggaran ATR BPN itu ditingkatkan khususnya tentang bantuan hukum kepada para teman-teman di ATR BPN ketika mereka, ya, bukan dilibatkan, Pak, diperlukan bantuan hukum. Saya kira itu, ya, reforma agraria kita dukung, tetapi selesaikan dulu urusan dengan KLHK. Ini perlu, Pak. Demikian kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.